Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di sini saya akan memberikan presentasi di jurnal tentang pengamatan bioteknologi bagi perikanan yang berjudul aplikasi transfer gen pada aquaculture. Masuk ke pendahuluan. Perkembangan ilmu biologi molekuler telah memungkinkan dengan mudah membuat klon suatu gen yang diinginkan. Jadi pada perkembangan di ilmu biologi itu dapat membuat banyak perubahan, misal mau cloning atau mau apa. Di sini pada tahun 1980 menurut Gordon et al. Melaporkan keberhasilan memindahkan gen ke tikus dengan cara menyuntikkannya ke dalam pronukleus telur yang sudah dibuahi dan dinamakan tikus transgenik. Menurut Gordon ini metode biologi molekuler itu telah berhasil memindahkan gen tikus, mungkin gen dari hewan lainnya, dengan menyuntikkannya kepada pronukleus telur yang dibuahi oleh sel tikus tersebut dan dinamakan tikus transgenik. Di bidang aquaculture, domestikasi strain yang mempunyai karakter yang baik seperti yang dimiliki oleh hewan, misalnya Holstein cow, Yorkshire pig, and White Leghorn chicken, masih sangat sedikit karena histori dari aquaculture itu tua dengan peternakan dan teknik selektif breeding membutuhkan waktu yang lama atau dari beberapa generasi untuk memperoleh strain seperti demikian menurut Yoshisaki 2002. Jadi mungkin untuk penerapan bioteknologi itu aplikasi transfer gen itu masih sangat sedikit. Jadinya itu masih belum ada atau jarang orang yang mengamati tentang aplikasi transfer gen ke ikan. Oleh karena itu biologi molekuler mungkin merupakan suatu metode yang cepat dan efektif untuk diaplikasikan dalam pembenihan. Lalu selanjutnya teknik ini diperkirakan menjadi alat yang berguna untuk aquaculture secara umum. Lalu pada slide selanjutnya ada beberapa teknik transfer gen yang umum dilakukan. Persistensi dan ekspresi dari gen yang ditransfer, aplikasi dan prospek ke depan dalam bidang aquaculture. Jadi ada beberapa teknik transfer gen yang umum dilakukan oleh para peneliti. Yang pertama yaitu mikroinjeksi. Metode mikroinjeksi ini dilakukan di bawah mikroskop dengan bantuan sebuah mikromanipulator pengatur gerak jarum suntik dan volume larutan DNA yang akan disuntikkan. Namun demikian, terdapat dua masalah dalam pengaplikasian teknik ini pada ikan. Masalah pertama adalah inti telur ikan yang telah dibuahi relatif sulit diidentifikasi di mikroskop karena ukurannya yang kecil dan volume sitoplasmanya besar. Lalu korion telur yang sangat keras dan sulit ditembus oleh mikropipet merupakan masalah kedua yang dihadapi pada ikan. Jadi di mikroinjeksi ini mungkin sedikit ada masalahnya, itu ada dua.
Nah, mungkin di masalah pertama itu inti telur ikan yang telah dibuahi relatif sulit diidentifikasi mikroskop, mungkin ya itu terlalu kecil dan sangat kecil mungkin, dan volume sitoplasmanya itu besar. Mungkin daya mikroskopnya itu daya ukurnya itu masih terbatas itu ya, masih sulit untuk mengidentifikasi telur ikan, inti telur ikannya itu. Untuk selanjutnya yaitu elektroforesis. Metode lain yang digunakan dalam pembuatan transgenik ikan adalah metode elektroforesis. Prinsip metode ini adalah membuat reparable holes pada membran sel dengan bantuan aliran listrik yang bergetar. Sel disuspensikan dalam larutan DNA, dan larutan ini dapat masuk ke sel melalui lubang yang telah terbentuk. Pada awalnya, metode ini dikembangkan untuk kultur sel. Namun demikian, teknik ini dapat juga diaplikasikan untuk telur dan sperma ikan. Teknik elektroforesis telah digunakan dalam beberapa spesies ekonomis penting seperti channel catfish, carp, dan salmon. Powers et al. Tahun 1992 memproduksi ikan transgenik channel catfish dan carp dengan melakukan elektroforesis menggunakan telur yang telah dibuahi. Meskipun teknik ini belum sempurna, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa cara ini cukup efektif. Penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang lebih baik dengan metode ini. Jadi di metode elektroforesis ini prinsipnya itu dengan menggunakan panduan aliran listrik yang namanya juga ada unsur elektro itu ya, dan mungkin ya itu efektif karena ya cuma membutuhkan getarannya saja mungkin itu. Tapi ya untuk metodenya itu masih belum sempurna, itu yang dikatakan tadi itu. Karena itu masih butuh pengembangan yang lebih lanjut tentang elektroforesis, tapi efektif karena tingkat keberhasilan yang tinggi. Untuk selanjutnya itu penutup. Kesimpulannya yang didapatkan itu untuk mengaplikasikan teknologi atau metode dalam aquaculture. Metode yang tadi itu metode elektroforesis dan mikroinjeksi itu masih dibutuhkan banyak informasi tentang molekuler dan biologi sel pada ikan. Jadi banyak informasi itu sama saja pengembangan tentang metode tersebut baik untuk molekulernya dan biologi sel, khususnya studi tentang mekanisme ekspresi gen yang dibutuhkan untuk mengontrol ekspresi gen asing secara tepat. Selain itu diperlukan studi dengan tujuan mengontrol karakter fenotip yang diinginkan untuk memproduksi daging yang berkualitas tinggi. Lalu kemajuan ilmu seperti ini juga harus digabungkan dengan aspek ekobiologi dari ikan transgenik. Bila terlepas ke populasi alami, nanti mungkin akan berdampak
bisa positif dan bisa negatif. Positifnya itu bisa menambah jenis spesies, dan negatifnya itu mungkin kalau misal hasil dari metode tersebut gagal, ya cacat fisik pada ikan gitu. Dan mungkin untuk mencegah risiko tersebut, penggunaan ikan transgenik yang steril dan pemeliharaan dalam sistem tertutup bisa dipertimbangkan penerimaannya. Jadi untuk menanggulangi risiko tersebut itu mungkin dipelihara sendiri ya, atau tidak dilepaskan ke populasi alami lagi dan diberdayakan sendiri atau tertutup, sistem tertutup. Demikian presentasi dari saya.